Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mata kuliah etiko-legal pada kesempatan ini, kita akan melihat mengenai model praktik bidan. Nah, sama seperti materi etiko-legal yang sebelumnya, mungkin ini bisa sebagai review saja untuk kita bersama ya, Ibu-Ibu, karena saya yakin pasti sudah pernah mendapatkan ini di D3 dulu ataupun di dalam keseharian ini mungkin bukan sesuatu yang baru bagi ibu-ibu sekalian sehingga saya anggap ini sebagai review saja untuk kita bersama. Nah, sebelum kita lihat untuk model praktik kebidanan, kita lihat dulu apa saja sih tantangan profesi bidan di dalam pelayanan. Nah, ini ada beberapa yang saya rangkum untuk tantangan profesi bidan di dalam pelayanan. Yang pertama adalah kebebasan pemilihan tempat persalinan. Nah, kalau dulu setiap perempuan yang mau bersalin itu boleh bersalin di rumah gitu ya. Jadi dia punya pilihan mau di rumah atau di mana yang dia mau. Tetapi kalau sekarang itu kan kebebasan untuk bersalin itu bergeser dari rumah ke rumah sakit ataupun harus ke fasilitas kesehatan. Karena di satu sisi kita ingin meminimalisir untuk angka kematian bayi ataupun angka kematian ibu itu tidak terlalu tinggi ketika persalinan itu dilakukan di rumah sendiri gitu ya. Apalagi kalau rumahnya memang berjarak lumayan jauh dari fasilitas kesehatan, takutnya ada masalah dan sebagainya, merujuknya nanti susah gitu ya. Tetapi salah satu sisinya lain adalah itu menjadi tantangan tersendiri bagi bidan, karena kalau seperti itu berarti bidan memang harus bekerja di fasilitas kesehatan gitu ya, entah itu di puskesmas, rumah sakit, ataupun praktek mandiri bidan sendiri. Lalu tantangan yang kedua adalah banyak bidan memilih untuk bekerja di fasilitas kesehatan. Ya karena tadi ya banyak asuhan yang misalnya kayak persalinan itu semuanya harus dijalankan di fasilitas kesehatan sehingga ya seperti itu sehingga bidan lebih banyak yang memilih untuk lebih baik bekerja di fasilitas kesehatan gitu ya karena pasien pasti akan mendatangi fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya adalah persalinan dengan tindakan meningkat drastis. Nah, kalau secara definisi ya persalinan itu kan kita artikan bahwa itu harus dilakukan secara normal atau itu harus terjadi secara normal. Tetapi pada kenyataannya kalau sekarang itu banyak persalinan yang justru dengan tindakan itu meningkat. Persalinan dengan seksio cesarea itu pun banyak. Persalinan yang membutuhkan tindakan, yang membutuhkan alat-alat banyak di dalam ataupun obat-obatan banyak di dalam proses persalinannya pun banyak. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi bidan. Bagaimana caranya supaya bisa mengedukasi atau bisa menciptakan kembali ke masyarakat bahwa persalinan itu adalah sesuatu hal yang normal. Jangan sampai dengan kurangnya edukasi, dengan kurangnya penkes bagi ibu yang mau melahirkan atau bagi masyarakat, sehingga mereka sering ketakutan untuk menghadapi persalinan. Nah, rasa cemas, rasa takut itu kan pasti akan berimbas dengan proses persalinan yang akan terjadi. Nah, ketika ketakutan atau kesulitan itu salah satunya tidak ditangani dengan baik, bisa berlanjut kepada timbulnya nyeri gitu ya, kecemasan yang panjang. Kecemasan itu berlanjut menjadi nyeri persalinannya yang menjadi lebih tinggi gitu. Walaupun nyeri itu kan sifatnya subjektif setiap orang, tetapi secara teori mengatakan ketika misalnya kecemasan itu tidak tertangani dengan baik, akan memicu nyeri persalinan yang lebih pada saat persalinan. Nah, ketika nyerinya itu tidak tertangani dengan baik, salah satu dampaknya bisa berakibat kepada partus lama. Nah, kalau sudah partus lama, pastikan ada tindakan yang harus dilakukan. Nah, itu salah satu tantangan yang memang harus dihadapi oleh bidan. Lalu tantangan yang lain adalah masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, ini juga masih menjadi PR untuk semua bidan gitu ya. Semua bidan punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, lalu selanjutnya dari tantangan tersebut ada penguatan pelayanan kebidanan yang harus dilakukan. Nah, penguatan pelayanan kebidanan yang harus dilakukan ini salah satunya adalah meningkatkan kualifikasi bidan. Nah, kenapa harus meningkatkan kualifikasi bidan? Tujuannya adalah profesi bidan itu bisa sejajar dengan profesi yang lain dan juga
sebagai bidan kita punya kesempatan untuk mengambil keputusan apa yang terbaik untuk pasien. Nah, karena pekerjaan kita berhadapan dengan nyawa, ketika kita memberikan jasa, yang kita hadapi itu adalah orang, manusia gitu ya, bukan boneka atau bukan benda yang tidak hidup. Sehingga ketika kita bisa memberikan keputusan atau mengambil pilihan pada suatu situasi yang sulit, itu harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup. Nah, cara mendapatkan pengetahuannya bagaimana? Dengan cara meningkatkan kualifikasi. Nah, kualifikasi itu kan bisa didapatkan dari pendidikan ataupun dari pelatihan, pembelajaran yang didapatkan baik formal maupun non-formal. Lalu selanjutnya adalah penguatan pelayanan bidan itu dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan melalui pendidikan berkelanjutan. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan, entah itu dengan pendidikan secara formal seperti yang sekarang ibu-ibu lalui gitu, ataupun pendidikan secara informal dengan pelatihan dan sebagainya, yang dengan tujuan supaya ada peningkatan kualifikasi, supaya dengan kualifikasi yang meningkat ada pengetahuan dan keterampilan yang bisa bidan punyai lebih gitu, sehingga dia bisa memberikan hal yang positif yang lebih kepada masyarakat binaannya. Apalagi dengan undang-undang yang terbaru sekarang kan bidan diwajibkan ketika ingin berpraktek sebaiknya lulus dari profesi. Nah, itu sebagai salah satu cara untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga kita pun terbuka dengan misalnya ada evidence base yang terbaru di dalam pelayanan kebidanan yang mungkin dulu kita tidak update, kita hanya tahu cara menolong persalinan itu ya seperti ini, tapi kita tidak tahu apa sih inovasi terbaru ketika menolong persalinan. Misalnya dengan adanya lotus bird, adanya water bird, dan sebagainya. Ada banyak sekali hal-hal baru evidence base yang bisa kita pelajari ketika kita ada peningkatan di pengetahuan dan keterampilan bidan. Lalu penguatan pelayanan bidan yang lain adalah meningkatkan mutu pelayanan kebidanan melalui penguatan asuhan kebidanan. Ya, supaya menghasilkan asuhan kebidanan yang efektif. Asuhan kebidanan yang kita hasilkan itu bermakna baik kepada pasien dan juga bermakna baik juga bagi diri kita sendiri sebagai bidan. Nah, lalu asuhan kebidanan efektif itu ada apa saja atau apa saja yang harus kita jalankan supaya menghasilkan asuhan kebidanan yang efektif. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah perempuan sebagai pusat asuhan. Nah, kita harus menjadikan bahwa perempuan itu sebagai fokus kita dalam asuhan. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai ini. Lalu yang kedua adalah menggunakan praktik yang terbaik. Nah, kita bisa dapatkan praktik terbaik itu dari pembelajaran dengan adanya update dari pengetahuan atau keterampilan. Lalu selanjutnya adalah profesional dan legal. Asuhan yang kita berikan itu sifatnya profesional dan juga legal. Ya, legal dalam artian ketika kita memberikan asuhan, kita tersertifikasi secara jelas. Lalu tim kerja. Nah, namanya asuhan kebidanan efektif, tidak mungkin kita berdiri sendiri. Kita butuh tim kerja. Entah itu tim kerja yang memang sejawat satu profesi ataupun tim kerja yang memang lintas profesi gitu ya. Seperti misalnya di bidan, yang kasus yang kita tangani tidak hanya kasus yang fisiologis, yang memang hanya butuh tim kerja atau kolaborasi dengan sesama bidan saja. Tetapi kasus yang kita tangani ada kalanya juga adalah kasus yang patologis. Nah, kalau kasus yang patologis kan tidak mungkin kita hanya berkolaborasi dengan teman bidan saja. Kita butuh teman di luar dari bidan, misalnya mungkin dengan ahli gizi. Kalau ibunya misalnya punya kekurangan energi kronik, kita butuh ahli nutrisinya. Atau mungkin ibunya punya masalah dengan anemia berat misalnya, kita butuh kolaborasi dengan dokter SPOG, ataupun kita butuh kolaborasi dengan dokter anak, kita butuh kolaborasi dengan perawat, dan berbagai profesi lain di bidang kesehatan, ataupun di luar dari bidang kesehatan yang memang memungkinkan untuk kita melakukan kolaborasi demi terciptanya asuhan kebidanan yang efektif bagi pasien. Lalu selanjutnya ada juga komunikasi efektif. Nah, di dalam memberikan pelayanan, pasti kita butuh komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terjalin itu harus komunikasi yang dua arah, artinya ada timbal balik antara si pemberi layanan dan juga si penerima layanan. Lalu asuhan kebidanan efektif yang lain bisa didapat dengan keterampilan klinik. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa
pekerjaan kita adalah menjual jasa. Ketika kita menjual jasa, artinya ada keterampilan yang kita punya, yang memang orang lain mungkin tidak punya. Dan pasien datang ke kita karena dia trust, karena dia percaya dengan keterampilan yang kita punya. Sehingga keterampilan klinik ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipunyai oleh setiap bidan. Lalu selanjutnya adalah model asuhan. Model asuhan apa sih yang sebaiknya kita terapkan kepada pasien? Supaya pasien itu tertarik untuk datang ke kita, atau supaya pasien itu lebih percaya dengan kita. Lalu selanjutnya adalah lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman itu bukan sebatas bahwa lingkungan ketika kita memberikan pelayanan itu tenang, nyaman, membuat pasien senang datang ke situ. Tetapi di luar daripada itu adalah kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk asuhan persalinan atau asuhan kebidanan itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya, lingkungan yang aman itu kan termasuk apakah pelayanan yang kita berikan, infeksi nosokomial yang terjadi ketika pasien keluar dari tempatnya kita itu kecil, minim resikonya. Apakah misalnya semua alat-alat yang kita gunakan itu sekian persen kita yakin bahwa itu tidak akan berdampak buruk pada pasien? Apakah kita juga melengkapi diri kita misalnya hal-hal sederhana? Kita cuci tangan nggak sih sebelum dan setelah pemeriksaan? Kita pakai handscoon nggak sih yang seharusnya sebelum dan sebelum kita melakukan pemeriksaan? Itu kan salah satu cara kita menciptakan lingkungan yang aman. Aman bagi pasien, aman juga bagi kita sebagai tenaga kesehatan. Lalu yang selanjutnya adalah promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan ini terkait dengan kegiatan preventif. Apa yang bisa kita berikan kepada pasien supaya ya kesehatan mereka lebih terjaga atau lebih terjamin. Ya, kita lihat satu-satu tentang setiap asuhan kebidanan yang efektif ini. Yang pertama adalah perempuan sebagai pusat asuhan. Nah, perempuan sebagai pusat asuhan artinya perempuan itu dilibatkan dalam perencanaan asuhan dan pengambilan keputusan, ya. Nah, di dalam undang-undang juga disampaikan bahwa perempuan itu punya hak atas tubuhnya. Artinya dia punya kesempatan untuk dia mau bereproduksi seperti apa sih salah satunya. Dia mau punya berapa anak. Dia mau hamil berapa kali. Dia mau menikah di usia berapa. Dia punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Ya, itu artinya bahwa kita menjadikan perempuan itu sebagai pusat asuhan. Jangan sampai ada anggapan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan diri perempuan itu diserahkan kepada orang lain, diserahkan kepada suaminya atau diserahkan kepada keluarga. Ya, mereka sebatas sebatas ya sebagai suami, sebagai keluarga, tetapi tetap pengambilan keputusan adalah dari diri si perempuan. Karena kalau kita dasarkan pada undang-undang atau berdasarkan pada teori, ya itu adalah si empunya tubuhnya gitu. Lalu selanjutnya adalah asuhan itu diberikan sesuai dengan harapan perempuan. Ya, maka itu pentingnya ada komunikasi yang efektif. Ketika kita bisa menggali lebih dalam, kita tahu apa sih yang diinginkan oleh si pasien ini. Tapi ya kadang-kadang ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa menggali lebih dalam. Apakah mungkin waktu pertemuan kita yang terbatas, atau mungkin karena kita banyak pasien juga gitu ya, jadi ada banyak hal yang mungkin tidak sempat kita gali karena keterbatasan begitu. Tetapi seharusnya memang asuhan yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien. Nah, kita bisa dapatkan asuhan itu seperti apa ya dari tadi. Banyak informasi yang bisa kita gali sehingga kita tahu dia maunya seperti apa sih. Ketika kita bisa memberikan apa yang sesuai dengan dia harapkan, tentu dia percaya dengan kita. Tentu dia menjadikan bahwa bidan ini bisa dipercaya gitu ya. Bidan ini paham banget nih dengan apa yang saya inginkan. Lalu yang selanjutnya adalah mendiskusikan efek asuhan terhadap perempuan. Ya, setiap asuhan yang kita berikan kepada perempuan tentu sebelumnya sudah kita diskusikan kembali.
Apakah misalnya ada efek samping yang timbul dari asuhan yang kita berikan? Jangan-jangan ketika kita memberikan asuhan, ibunya tidak tahu nih bahwa akan timbul efek samping. Jangan sampai dia tidak punya persiapan bahwa efek samping yang timbul itu akan seperti ini dan seperti ini. Karena ya tadi, minimnya informasi yang dia punya. Kekurangan kita untuk memberikan informasi. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus dilakukan. Sebagai seorang bidan, kita harus menempatkan bahwa pusat asuhan kita adalah si perempuan ini atau si pasien ini gitu. Lalu kita selanjutnya adalah menggunakan praktek yang terbaik. Kita harus tahu praktek terbaik itu seperti apa kepada si pasien. Nah, kita bisa tahu praktek terbaik itu bagaimana? Dari bukti penelitian atau dari evidence base itu seperti apa sih yang kira-kira sekarang tuh lagi bagus untuk pasien, yang kira-kira pasien itu sukai. Karena kan setiap zaman pasti ada perbedaan. Tidak mungkin kita bisa mengaplikasikan asuhan yang mungkin dulu terjadi di tahun 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dengan saat sekarang. Kan zaman semakin berubah. Tentu ada hal-hal yang misalnya bisa kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman itu. Lalu juga justifikasi asuhan terbaik dan merefleksikan praktik terbaik bagi pasien itu seperti apa. Lalu selanjutnya adalah profesional dan legal. Nah, tindakan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan SOP atau harus sesuai dengan aturan yang ada. Karena setiap kita melakukan tindakan, tadi seperti yang saya bilang bahwa kita menjual jasa, yang kita hadapi adalah orang yang hidup. Sehingga ada aturan atau ada langkah-langkah, ada SOP yang harus kita jalani ketika kita memberikan tindakan. Nah, tindakan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan. Misalnya hal sederhana seperti kita menyuntik aja kan sebenarnya ada aturannya gitu. Bukan sebatas misalnya saya menyuntik IM atau IV sudut yang dibentuk segini, tetapi SOP-nya kan dimulai dari mencuci tangan tuh saat kapan, pakai handscoon tuh saat kapan sih, kemudian melakukan dekontaminasi, desinfeksi sebelum penyuntikan itu bagaimana, kemudian penjelasan kepada pasien sebelum kita melakukan penyuntikan itu bagaimana, itu sebenarnya adalah hal-hal yang ada di dalam SOP atau ada panduannya sebelum kita melakukan tindakan. Diharapkan apa? Supaya tidak ada efek samping atau misalnya kita meminimalisir hal buruk yang bisa terjadi kepada pasien nanti kalau kita tidak jelaskan. Lalu selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan kewenangan bidan. Nah, saya yakin ibu-ibu pasti sudah tahu di dalam undang-undang dijelaskan apa saja yang menjadi kewenangan bidan, apa yang boleh bidan lakukan dan apa yang tidak boleh bidan lakukan. Nah, makanya ketika kita berpraktek ya, kita harus sesuai dengan jalur itu gitu ya. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang memang bukan kewenangan kita. Lalu selanjutnya profesional dan legal itu disesuaikan juga dengan ada regulasi atau ada peraturannya dan mengacu pada standar internasional atau globalisasi. Lalu selanjutnya ada tim kerja. Ya, jadi ada koordinasi dengan tim kerja. Ya, tadi seperti yang saya bilang, kita tidak hanya terbatas dengan teman sejawat, tetapi bisa dengan lintas profesi yang lain. Yang memang menurut kita bahwa itu kita membutuhkan mereka supaya pemberian pelayanan kita kepada masyarakat atau kepada pasien itu lebih bagus. Dengan adanya tim kerja, kita bisa berbagi pengetahuan. Apa yang mungkin kita tidak tahu, bisa diatasi oleh teman yang lain atau oleh profesi yang lain yang mungkin lebih paham tentang hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah komunikasi efektif. Kita harus membudayakan perilaku yang positif atau memberikan kesempatan perempuan untuk menyampaikan harapannya, ya. Bahwa ketika kita memberi pelayanan, orang yang diberi pelayanan itu harus tahu seperti apa pelayanan yang diberikan. Kita juga harus tahu dia ingin pelayanannya seperti apa yang sesuai dengan keinginannya dia. Harapannya dia bagaimana sih nanti. Sehingga bidan harus menyediakan waktu untuk diskusi, ya. Lalu juga di dalam komunikasi efektif ada informed consent dan juga ada informed choice yang bisa kita berikan kepada pasien sebelum kita melakukan suatu tindakan.
Ya, komunikasi efektif itu juga termasuk di dalamnya misal ketika kita memberikan konseling atau penkes, jangan menyela atau memotong pembicaraan. Supaya pasien lebih leluasa ketika dia ingin bercerita. Kita menunjukkan perhatian terhadap apa yang diceritakan pasien. Kita antusias dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian menjawab pertanyaan sesuai apa yang ingin diketahui dan memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga ringkas. Lalu selanjutnya ada keterampilan klinis. Ya, apakah ada perubahan asuhan setelah sekian lama? Dan ini didapat dengan update ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Lalu keamanan lingkungan, ya tadi saya bilang bahwa tidak hanya sebatas bahwa lingkungan itu tenang, aman, tetapi harus juga dipastikan apakah lingkungan menjamin privasi. Apakah perempuan itu yakin dengan pemberian asuhan itu dia terlepas dari bahaya. Apakah semua peralatan itu sudah bebas dari kontaminasi. Nah, ini yang harus kita terapkan. Keamanan lingkungan bagaimana. Lalu selanjutnya ada promosi kesehatan. Kita menyediakan asuhan yang aman bagi perempuan dan juga didukung dengan sarana pelayanan yang sesuai. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai model praktik bidan. Nah, model praktik bidan yang pertama adalah respectful treatment. Itu yang harus kita lakukan yang pertama, asuhan yang lembut dan menghargai klien. Termasuk di dalamnya kita bisa menghargai keputusan klien, kerelaan untuk mendukung rencana kelahiran, kemudian mendampingi klien dengan sabar. Ya, ini artinya bagaimana kita memberikan pelayanan yang respect, pelayanan yang baik kepada pasien atau kepada ibu. Nah, perhatian kepada klien itu bisa kita tunjukkan dengan misalnya kita menyediakan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan saat ANC. Ya, tadi seperti yang saya bilang kadang-kadang ya tidak apa ya, memang tidak semua, tapi kadang-kadang ketika pasien banyak, kita kadang tidak punya cukup waktu nih untuk menjawab apa sih yang menjadi pertanyaan dari pasien yang sebelumnya. Atau kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang penting di setiap trimester yang dia alami gitu. Nah, ketika kita cukup menyediakan waktu itu termasuk salah satu bentuk perhatian kepada klien. Selain sebagai salah satu bentuk perhatian juga, dengan adanya informasi kita bisa meminimalisir hal-hal buruk lainnya yang bisa terjadi di kemudian hari. Misalnya tadi seperti yang saya contohkan di depan. Ketika misalnya kita punya waktu yang cukup misal untuk pemberian informasi trimester 3 tentang persalinan itu akan seperti ini loh, yang normal begini, tidak akan menyakitkan seperti yang ibu bilang, karena pada dasarnya kita percaya bahwa semua perempuan bisa bersalin secara normal. Dan penjelasan lain seputar persalinan itu. Sehingga dengan adanya informasi yang cukup, pasien itu tidak akan pulang dan kebingungan atau dia berusaha mencari informasi dengan dia searching atau dia tanya ke orang lain yang belum tentu informasi yang dia dapat itu informasi yang benar. Kalau misalnya dia dapat informasi yang salah, ya tadi salah satunya bisa muncul kecemasan tuh. Kecemasan yang berkepanjangan bisa menimbulkan nyeri. Nyeri yang tidak tertangani salah satunya bisa menyebabkan terjadinya partus lama. Nah, itu sebenarnya hal-hal itu berhubungan, berkesinambungan satu dengan yang lain. Lalu diskusi yang bermanfaat dalam menggali ketakutan dan kekhawatiran klien dan memberi perhatian dalam membangun rasa saling percaya terhadap klien dan keluarganya. Lalu selanjutnya model praktik bidan di sini harus meliputi 4 unsur. Yang pertama adalah primary care, lalu continuity of care, collaborative care, dan partnership. Yang pertama adalah primary care atau pelayanan primer. Ini biasanya prinsip asuhannya adalah asuhan berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian manajemen dan pelayanan oleh komunitas sifatnya umum, mudah diakses dan adil, serta bekerja sama dengan masyarakat lokal.
Nah, untuk primary care itu biasanya bentuknya ada di klinik pratama misalnya, atau di Polindes, di Puskesmas, atau di PMB. Kemudian kalau kolaboratif care ini biasanya antar lintas profesi ya. Ini bisa terjadi di rumah sakit, di puskesmas, di rumah, atau di Polindes. Misalnya seperti ada kasus-kasus kegawat daruratan yang lain yang mungkin tidak bisa kita hadapi sendiri. Kita butuh tim kerja yang berasal dari lintas profesi. Kemudian partnership dalam praktik kebidanan. Partnership itu menunjukkan profesional status dan bidan. Bidan memberi dukungan kepada perempuan untuk membuat keputusan tentang dirinya. Nah, lalu menjadi bidan ini pengalaman yang paling berharga. Ya, kenapa dibilang berharga? Karena di satu sisi kita harus mendengarkan uh, sesama perempuan gitu ya, kita dituntut untuk bisa mendengarkan apa sih yang menjadi keluhan, apa sih harapan dari perempuan gitu ya. Bahwa kita sama-sama perempuan mungkin kita bisa bisa lebih saling mengerti gitu. Nah, selain saling mendengarkan, kita juga dituntut untuk bisa melaksanakan asuhannya seperti apa. Sehingga dikatakan menjadi bidan itu adalah pengalaman yang berharga. Kita bisa melayani sesama perempuan. Kemudian di sini ketika di praktek mandiri bidan, kita juga bertanggung jawab untuk mengorganisir pelayanan kepada pasien, termasuk pelayanan ANC, INC, NIFAS, neonatus. Kita bisa menyusun diagnosa, pemeriksaan fisik, tes lab, menyusun rencana asuhan, konseling, dan sebagainya. Ya, itu saja materi kita hari ini mengenai model praktik bidan. Semoga bisa dimengerti oleh ibu-ibu sekalian. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat waktunya. Selamat siang semuanya.